Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Apakah ada Sambo di Polres Sika? Sebelum memulai ulasan saya akan bacakan satu berita berikut ini. Berita ini dikutip dari tribunflores.com. Kejadian tak mengenakan menimpa belasan frater dan bruder dari biara SVD yang tinggal di Ledelero, Kamis 29 September 2022 pagi. Belasan frater dan bruder yang diketahui pergi berbelanja kebutuhan atau keperluan dapur di kota Maumere harus tertahan dan diinterogasi oleh aparat Satlantas Polres Sika di jalanan kota Maumere. Salah satu bruder, namanya Bruder Legi Oki, menyebutkan tuduhan yang dialamatkan kepada mereka tidak realistis karena ia bersama yang lainnya tidak berbuat hal demikian. Kami pastikan bahwa tidak ada yang teriak. Mereka tidak ada bukti yang kuat, sebutnya. Bahkan tidak saja sampai di situ, rombongan para frater dan bruder ini bersama beberapa karyawan Ledelero diikuti hingga ke Ledelero untuk dimintai keterangan terkait dugaan tadi. Aparat Satlantas Polres Sika itu berjumlah 3 orang yang mengikuti para frater dan bruder, dan mereka sampai ke rumah induk Ledelero. Dan dari informasi lain yang saya dapatkan, mereka diterima oleh Rektor Biara Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero, lalu diadakan dialog bersama dengan para frater dan bruder, juga bersama dengan beberapa imam di sana. Dan memang para frater dan bruder juga tetap menyatakan bahwa mereka tidak menyebutkan kata Sambo itu kepada aparat kepolisian yang bertugas saat itu. Nah, dari peristiwa ini memang menarik untuk kita kaji karena bertepatan dengan masih viralnya kasus Verdi Sambo yang per hari ini sudah dinyatakan berkasnya P21 oleh Kejaksaan Agung. Ya. Saya lalu membandingkan sikap reaktifnya aparat kepolisian Polres Sika Satlantas ini jika dibandingkan dengan beberapa kejadian di daerah lain. Ya. Misalnya, seorang Ivan Fals menciptakan lagu Namaku Sambo, tetapi ia tidak diapa-apakan. Ya, itu adalah bentuk kritik sosial seorang Ivan Fals. Ia menuliskannya dalam bentuk lagu, dan lagu ini juga dinyanyikan oleh seorang anak dan menjadi viral dan tidak menjadi soal untuk kepolisian. Dari YouTube saya juga pernah menyaksikan ada parade tentara dan polisi rupanya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus lalu. Ketika parade para anggota polisi lewat, warga yang menyaksikan dari pinggir jalan berteriak, "Itu rakyat Sambo." Dan tidak ada reaksi yang berlebihan dari aparat kepolisian itu. Mereka terus berlalu dan meninggalkan tempat itu. Jika dibandingkan dengan yang terjadi di Sika, nah ini menjadi luar biasa karena sikap aparat Lantas Polres Sika itu sangat berlebihan dan reaktif. Mereka bahkan menuding bahwa para frater atau bruder itulah yang menyebutkan kata Sambo kepada mereka. Ya. Dari kejadian seperti ini, saya bisa memberikan beberapa perspektif
Yang pertama, saya mulai dengan pertanyaan dasar. Mengapa aparat kepolisian, dalam hal ini Polantas di Sika itu, begitu tersinggung atau begitu baperan saat ada teriakan Sambo? Ya. Mengapa mereka begitu tersinggung ketika mendengar teriakan Sambo? Apakah di Polres Sika memang benar ada Sambo? Apakah mereka yang menginterogasi para frater atau bruder itu adalah bagian dari kelompok Sambo? Apakah mereka itu pencinta Sambo, pendukung Sambo, atau jangan-jangan mereka itu bagian dari konsorsium Sambo? Mengapa ketika mendengar kata Sambo saja mereka begitu reaktif dan responsif? Ya, padahal menurut pengakuan para frater dan bruder, mereka tidak mengucapkan kata itu. Andai kata itu pun terucap, pertanyaannya, mengapa para polisi itu begitu reaktif ketika mendengar kata Sambo? Apakah mereka ini adalah bagian dari konsorsium Sambo sehingga memberikan reaksi yang berlebihan? Nah, ini pertanyaan mendasar. Apakah memang di Polres Sika itu ada Sambo? Yang kedua, secara fakta hukum, Sambo itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan berencana dalam kasus Duren 3. Sambo juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Untuk kasus ini, Sambo pun sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Komisi Etik Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Bahkan petang tadi saya menyaksikan konferensi pers Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, ya, yang menyatakan bahwa per hari ini secara resmi Sambo bukan lagi anggota kepolisian. Ya, artinya bahwa segala hal berkaitan dengan Sambo itu sudah tidak ada kaitannya dengan kepolisian karena dia sudah resmi tidak menjadi anggota kepolisian. Dengan demikian, Sambo adalah aib bagi kepolisian. Ya. Sambo adalah bencana bagi kepolisian. Dengan adanya kasus Sambo, tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian itu menurun drastis. Menurut survei indikator politik, pada bulan Mei tahun 2022, kepuasan publik terhadap kepolisian itu masih di angka 66,7%. Tetapi per hari ini, angka kepuasan publik itu menurun drastis menjadi hanya berkisar di angka 55,4%. Artinya, kasus Sambo sangat mencederai rasa keadilan publik. Karena itu memang publik semakin tidak percaya pada kinerja kepolisian. Lalu, bagaimana mungkin masih ada aparat kepolisian aktif di Polres Sika yang merasa tersinggung ketika nama Sambo disebutkan? Ya, padahal Sambo adalah aib. Pertanyaannya, apakah anggota polisi aktif di Sika itu adalah bagian dari geng Sambo? Mengapa mereka kok masih berjuang untuk mencari pembenaran terhadap seorang Sambo? Padahal jelas-jelas Sambo itu adalah kriminal karena sudah melakukan pembunuhan terhadap seorang Brigadir Joshua. Nah, kita juga mesti sadar ya bahwa
masih ada begitu banyak polisi yang baik. Saya berharap aparat kepolisian di Sika sana, ya, 3 orang aparat polisi lalu lintas itu, belajarlah dari polisi-polisi yang baik. Masih banyak polisi yang baik. Jangan belajar dari Sambo. Belajarlah dari polisi-polisi yang baik. Belajar untuk menjadi polisi yang baik. Yang ketiga, aksi interogasi aparat kepolisian, ya, terhadap para frater dan bruder di jalanan di kota Maumere itu adalah bentuk represi yang sangat memalukan. Ya. Itu aksi represi yang terang benderang yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Bahkan 3 orang anggota Satlantas itu mengikuti para frater dan bruder sampai ke rumah induk Ledelero. Ada apa? Apa yang mereka cari? Apakah mereka sedang mencari keadilan, kebenaran, dan nama baik untuk seorang Sambo? Atau memang ada motif lain? Ada motivasi apa yang membuat mereka harus mengikuti para frater dan bruder itu hingga ke Ledelero? Ini yang masih menjadi pertanyaan saya. Begitu pedulikah mereka dengan seorang Sambo, sehingga ketika namanya disebutkan, mereka merasa tergerak hatinya untuk membela seorang Sambo. Ya. Padahal, sekalipun misalnya ada ungkapan yang keluar, ya, misalnya berteriak tentang Sambo di ruang publik, itu adalah bentuk dari kebebasan berpendapat, ekspresi kebebasan berpendapat. Itu adalah bentuk kritik publik terhadap kepolisian. Lihatlah itu sebagai sebentuk kritik. Memang karena citra kepolisian sedang buruk di mata rakyat. Rakyat kesal terhadap kejadian yang dilakukan oleh Sambo bersama dengan kelompoknya. Itu adalah sebentuk kritik publik. Jadi harus diterima dengan lapang dada untuk memperbaiki citra polisi. Jadi jangan dibalas dengan aksi-aksi represif. Karena saya tidak yakin bahwa aksi represif aparat kepolisian di Sika itu adalah implementasi dari semboyan presisi Kapolri saat ini. Atau jangan-jangan memang reaktif yang berlebihan itu adalah bagian dari implementasi semboyan presisi Kapolri Sigit Listio. Ya. Kita tahu presisi, ya, profesional, responsif, akuntabel, transparan. Responsif dalam hal ini adalah responsif terhadap kebutuhan rakyat, terhadap persoalan rakyat, bukan responsif terhadap kata-kata ketika ada yang mengungkapkan Sambo. Itu berlebihan, itu memalukan, itu memperburuk citra polisi di mata rakyat yang sekarang tingkat kepuasan publiknya sudah jatuh turun drastis hanya di angka 55,4%. Karena itu, kita memang berharap, ya, aparat kepolisian di Kabupaten Sika itu berbenah, ya, belajar dari kasus ini. Anda tidak bisa melawan suara-suara publik yang saat ini sedang menyoroti, ya, sedang menatap, sedang mempersoalkan kinerja kepolisian yang bobrok akibat salah satunya kasus Sambo. Ya, jadi jangan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang akan memperburuk citra Anda di mata masyarakat. Oke, saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para aparat kepolisian di Polres Sika, khususnya 3 orang anggota Polantas yang menginterogasi para frater dan bruder itu, segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena dengan itu Anda akan selamat. Terima kasih, salam hormat, dan Tuhan memberkati.